warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back with me Bagus or Mr. Good, and today we are going to learn about browser. And in this material, we will learn about the definitions, purpose, language feature, and the structure of browser. So check this out. Browser, presented by Bagus Mr. Good. Definitions of browser. Browser is a small book or magazine containing picture and information about a company, product, or service. Browser adalah sebuah buku kecil atau majalah yang berisi gambar dan informasi tentang perusahaan, produk, ataupun pelayanan. Purpose of browser. Browsers are advertising pieces mainly used to introduce a company, organization, and information about products or service to a target audience. Kegunaan dari brosur. Brosur adalah sebuah lembar periklanan yang biasanya digunakan untuk mengenalkan sebuah perusahaan atau organisasi dan memberikan informasi tentang sebuah produk atau produk-produk dan juga pelayanan ke target audience. Function of browser. Browsers are used to give an explanation of one specific subject, to convey information and regulations. Almost anything that requires details can be covered. Browser has three functions. First, informative function. Second, identification function, and third, advertising function. Fungsi brosur. Brosur digunakan untuk memberikan sebuah penjelasan dari sebuah produk secara spesifik untuk menyampaikan informasi dan regulasi yang ada dalam suatu produk. Hampir seluruhnya bisa dimuat di dalam brosur tersebut secara details. Dan brosur mempunyai tiga fungsi. Yang pertama yaitu fungsi informatif, yang kedua fungsi identifikasi, dan yang ketiga fungsi periklanan. Generic structure of browser. First, title. The name of products or service offered in the browser. Second, contain. The information given about the products or service offered in the browser. Third, contact person. Name, address, or phone number person to find out more information about something that's offered in browser. Bagian dalam brosur pertama ada judul, yaitu berisi tentang nama produknya ataupun pelayanan yang ditawarkan dalam brosur tersebut. Yang kedua ada isi yang berisi tentang informasi tentang sebuah produk ataupun pelayanan yang ditawarkan dalam brosur tersebut. Dan yang ketiga ada contact person, nama, alamat, atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang sesuatu yang ditawarkan dalam brosur tersebut. When you are writing a brochure, you have to focus on the topic, be specific, mix writing styles, and use photograph. Ketika kamu sedang menulis brosur, kamu harus memperhatikan hal ini, yaitu fokus pada sebuah topik, kemudian harus spesifik, kemudian menggunakan gaya penulisan yang mix atau campur atau bervariasi, kemudian menggunakan fotografi agar menarik. The characteristics of browser. Contain short information and focus on one thing. Example, browser about university. The aim is to inform, educate, persuade, or influencing public to buy or follow or attend product, service, or program that is explained in the browser. Made by attractive design, catchy for public, and made by not too big size. Browser usually has distribution itself and not part of another media. It is published once, but can be republications.
If republications, browser usually has different information. Your information did or your. Karakteristik-karakteristik yang ada dalam sebuah brosur. Yang pertama, berisi tentang informasi yang singkat dan fokus pada satu hal. Contohnya, brosur tentang universitas ataupun sebuah sekolah. Yang kedua, tujuannya yaitu untuk menginformasikan, mengedukasi, mengajak, atau mempengaruhi publik untuk membeli ataupun mengikuti atau menghadiri sebuah produk, pelayanan, atau program yang dijelaskan dalam sebuah brosur. Yang ketiga, dibuat dengan menarik, attractive design, jadi menggunakan desain yang menarik sehingga publik merasa tertarik untuk membelinya, dan dibuat tidak dengan ukuran yang terlalu besar. Yang keempat, brosur biasanya memiliki distribusi secara sendiri dan bukan bagian dari media lain. Dan yang kelima, publikasinya hanya satu kali, tapi juga bisa dipublikasikan ulang. Jika dipublikasikan ulang, brosur biasanya mempunyai informasi yang berbeda, yang lebih fresh, yang lebih baru, baik dari tahun maupun tanggalnya. Here are some points to remember when writing a brochure to make it powerful and effective. What is the purpose of the brochure? Who is the target audience? What is the key message? Write from the reader's point of view. Write to grab attention and hold interest. Tell, sell, and tell again. Personalize for greater impact. Create an environment that stimulates interest. Use words that make picture and pictures that tell. Support claims with verifiable facts. Ask for action. Ada beberapa poin yang harus diingat ketika menulis sebuah brosur untuk membuat brosur itu menjadi efektif dan juga powerful. Yang pertama, yaitu apa tujuan dari brosur tersebut. Kemudian siapa targetnya, target audiensnya. Kemudian apa pesan kuncinya dalam brosur tersebut. Kemudian menulis dari sudut pandang sang pembaca. Kemudian menulis untuk meraih perhatian dan juga ketertarikan dari targetnya. Kemudian mengiklankan, menjual, dan diiklankan lagi. Kemudian sosok yang terkenal untuk membuat dampak yang lebih besar dari penjualan. Kemudian menciptakan sebuah lingkungan yang bisa menstimulasi ketertarikan. Kemudian membuat sebuah kata-kata yang bisa menjelaskan gambar dan gambar yang menjual, yang menarik. Kemudian disupport atau didukung dengan fakta yang sesungguhnya, fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan meminta untuk action, yaitu untuk membelinya. Shapes of brochure. You can see in this picture. Difference between brochure, flyer, and newsletter. Perbedaan antara brosur, pamflet, dan bulletin. Compare with a flyer, brochure more detailed than a flyer. Dibandingkan dengan sebuah pamflet, brosur lebih detail daripada pamflet. Less developed than a newsletter. Kurang berkembang daripada sebuah bulletin. Brochure usually use higher quality paper or color and is full. Brosur biasanya menggunakan kertas yang memiliki kualitas lebih tinggi, lebih colorful, lebih berwarna, dan juga dilipat. Thanks for watching. Any question? I hope that you enjoyed this video, and if you have any question, please feel free to leave a comment. See you again soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.